Hai teman-teman sekalian, teman-teman yang pastinya nggak bisa lepas dari yang namanya gadget nih. Ah, Pernah nggak kalian sadari kalau kita itu udah terlalu kecanduan sama nama yang gadget? Teman-teman pasti pernah tuh, yang awalnya cuma mau lihat jam doang, tiba-tiba tanpa sadar kita malah jadi scrolling. Tiba-tiba udah 1 jam aja nih scrollingnya. Padahal tadinya cuma mau lihat jam doang, atau tadinya cuma buka WhatsApp, dapat chat dari atasan misalnya, terus tanpa sadar kita ada scrolling nih. Tahu nggak kalau sebenarnya ini tuh ada loh, ada sebutannya loh. Jadi namanya itu adalah doom scrolling. Doom scrolling sendiri artinya ialah kebiasaan menghabiskan waktu secara berlebihan untuk terus-menerus menelusuri atau membaca berita dan konten negatif di media sosial maupun internet. Meski hal tersebut membuat seseorang merasa cemas, sedih, atau stres. Nih, buat teman-teman muda nih, teman-teman Gen Z dan teman-teman milenial. Kalau Gen Z itu ya biasanya yang buka scrolling TikTok ya, Instagram atau Facebook nih untuk teman-teman yang milenial. Uh, uh. Jadi kenapa aku di sini? Aku mau ngajak teman-teman untuk kembali mengambil alih kendali atas diri kita supaya kita tuh nggak terus-terusan terpengaruh terhadap doom scrolling tadi. Karena ada penelitiannya loh. Nih, laporan terbaru dari We Are Social 2024 menunjukkan bahwa rata-rata orang Indonesia menghabiskan waktu hingga 3 jam 11 menit setiap harinya hanya untuk media sosial. Durasi ini bukan sekedar angka, ini adalah porsi waktu hidup kita yang hilang dalam dunia nyata, teman-teman sekalian. Uh, uh, jadi mengapa sih sebenarnya kita itu kesulitan untuk berhenti menggulir layar ya? Kita kesulitan untuk berhenti scrolling. Karena ya to be honest, kita tuh hidup di era dimana gawai itu atau gadget telah menjadi perpanjangan tangan kita. Kita banyak melakukan hal-hal tuh pasti lewat gadget, seperti ya sekedar untuk menyapa teman yang jauh, berkomunikasi dengan pasangan. Uh, uh, namun doom scrolling ini ternyata membawa reaksi biologis yang negatif loh pada tubuh kita. Tahu nggak teman-teman bahwa riset dari jurnal PubMed nih menyatakan bahwa doom scrolling memicu lonjakan hormon kortisol atau hormon stres yang merusak ritme tidur serta kesehatan jangka panjang kita. Yang tadinya kita scrolling hanya untuk menghilangkan penat, menghilangkan suntuk, malah ujung-ujungnya jadi stres. Itulah yang membuat kita sering merasa cemas, insomnia, atau bahkan kelelahan mental akibat kita mendapatkan informasi terus-menerus, informasi singkat terus-menerus yang bahkan itu nggak kita butuhkan sama sekali loh. Uh, uh. Namun di sini aku bawa kabar baiknya nih teman-teman, bahwa kita tuh bisa mengubah perilaku ini. Nih aku bawa lagi nih studi dari University of Pennsylvania memberikan solusi praktis yang sangat efektif. Cukup dengan membatasi penggunaan media sosial hingga 30 menit per hari, kita dapat menurunkan tingkat depresi dan kesepian secara signifikan. Oleh karena itu, saya mengajak rekan-rekan nih untuk melakukan 3 hal efektif. Mulai hari ini. Yang pertama, batasi durasi layar. Ya, kalau kita mau main gadget atau scroll ya kita harus bisa ngatur waktu, kita batasi waktu kita. Yang kedua, kurangi akun media sosial. Jadi teman-teman ini harus beraniin diri untuk kurangi akun media sosial atau bahkan mengunfollow akun-akun yang nggak penting itu, yang sebenarnya nggak kita butuhkan. Oke. Yang ketiga, kita harus bisa menerapkan jeda digital. Maksudnya itu apa? Maksudnya kita harus berani nih meletakkan handphone kita setiap 30 menit, atau kita harus melepaskan handphone 1 jam sebelum kita tidur. Ini itu apa? Agar tidur kita itu menjadi lebih nyaman dan lebih efektif. Jadi teman-teman bangun tidur tuh dalam keadaan yang seger, begitu. Jadi sebagai penutup nih ya teman-teman, karena udah hampir 5 menit juga,
saya mau mengajak kita semua untuk terlepas dari yang namanya kecanduan akan media sosial, kecanduan akan scrolling. Mendingan kita tuh melampiaskan rasa sepi atau menggunakan waktu kita untuk hal-hal yang positif, seperti menyalurkan hobi. Yang punya hobi membaca silakan membaca, yang punya hobi olahraga silakan olahraga. Bahkan lebih bagus lagi kalau kita gunakan untuk buat konten. Katakanlah kita nih anak muda nggak bisa lepas dari namanya gadget ya, jadi kita manfaatkan dong gadget ini untuk buat konten. Apalagi zaman sekarang kan buat konten tuh banyak manfaatnya ya, bisa menghasilkan cuan juga tuh. Cuan kalau kata Timothy Ronald ya teman-teman. Jadi mari kita semua usahakan diri untuk terlepas dari jerat penyakit doom scrolling ini, jerat penyakit kesehatan mental nih, kalau Gen Z bilang mental issue. Jadi teman-teman, sampai sini aja ya hal yang bisa aku sampaikan. Kalau ada kesalahan kata atau kekurangan dari apa yang saya sampaikan, mohon maaf. Kalau ada yang berlebihan ya tolong kasih kembalian. Bercanda. Oke teman-teman, thank you.